sedekah. Kalau nggak punya uang, sedekahnya ilmu gitu. Oh iya ya, jangan takut ilmu yang udah kamu punya ditiru orang, itu mah sudah lumrah. Kamu aja kan niru karya orang loh, karena kan kamu belajar di YouTube, berarti kan sudah ada yang membuat sebelumnya. Hanya kamu kan memodifikasi aja. Ya awalnya memang dari PKK saya kenal, waktu itu kita dari PKK kecamatan mengumpulkan teman-teman yang mau belajar gitu ya, mau mencari ilmu. Kebetulan karena memang kita kan dari PKK kelurahan harus ada ilmu yang bisa kita share ke masyarakat. Jadi kebetulan diperkenalkan oleh Bu Cevi. Saya belajar untuk pertamanya ini saya kenal Bu Cepi memang belajar sebelum kenal sama Bu Cepi Minyak Cilanta, saya belajar dulu tuh Decopage sama Suspeso waktu itu sama Bu Cepi. Saya kenal sama Bu Cepi itu ya karena kebetulan kita satu lokasi berdampingan. Awalnya tuh Mak Cepi itu awal produksinya ya dari bikin mukena, terus sajadah gitu, sajadah anak, mukena anak, terus ada lagi kreatif lagi kayak lampu lampion, terus bros-bros, gantungan kunci, sampai akhirnya karena Mak Cepi itu orangnya kreatif dan selalu ingin gue harus maju gitu kan. Akhirnya majulah nih si Mak Cepi. Sementara saya yang tadinya selalu ini tertinggal jauh gitu. Awalnya emang nggak tahu karena saya didaftarkan. Waktu itu yang mendaftarkan dari pihak kelurahan, kecamatan, Duren Sawit, dan tingkat wali kota. Nah, aku baru tahu setelah dapat masuk di 21 nominasi. Nah, ini apa gitu pas undangan datang. Ternyata dari pihak kelurahan, oh ini dimajuin nominasi untuk Ibu-Ibu Kota Award kegiatannya. Terus apa Bu? Kan saya nggak ngerti. Kan selama ini mungkin dari pihak kelurahan melihat aktivitas saya. Maksudnya mengajar di panti-panti, terus kegiatan workshop-workshop, itulah yang membuat dari pihak kelurahan, PKK khususnya, memajukan saya untuk menjadi salah satu nominasi Ibu-Ibu Kota Award tahun 2019 gitu. Dan ya alhamdulillah sampai akhir kita menjalani ya prosesnya ya lumayan, karena banyak pertanyaan apa sih kegiatan sehari-hari, karena kan mungkin kita memang tidak berpikir untuk dilihat orang. Ternyata akhirnya ada orang yang melihat dan mengapresiasi kegiatan. Ya cukup kaget tapi bangga sih, karena kan malah menjadikan kita motivasi menjadi lebih baik gitu aja. Tapi juga punya beban ketika kita sudah ada di Ibu-Ibu Kota Award, bebannya adalah kita harus bisa tetap menjaga nama baik, lalu juga kita harus tetap bisa malah makin terus bisa meningkatkan apa sih yang belum ini kita lakukan. Mungkin di IAA bisa kerjasama sama teman-teman yang lain yang di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup, malah jadi lebih banyak berkolaborasi, malah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita hasilkan dari sebelumnya. Awal mulanya itu 2013, itu aku buatnya perca ya, kain perca dibuat sajadah anak. Waktu itu belajar juga sih sama teman SMA. Nah dia juga bikin sejadah, tapi saya izin dulu, boleh nggak aku juga ikutin nih bikin sejadah anak-anaknya. Akhirnya diperbolehkan, akhirnya saya lebih banyak
produksi, malah dia yang ngajarin malah nggak produksi. Akhirnya kita produksi sampai tahun 2017. Nah 2017 nih saya tuh ngelihatnya tuh sajadah tuh hanya per event ya, karena kayak Idul Fitri, Idul Adha, hanya event-event penting aja dia baru bisa banyak terjual. Akhirnya apa ya kira-kira yang kita bisa terus-menerus nih, ibaratnya nggak hanya kita kerja kerasnya di bulan-bulan tertentu. Nah, lihat nih pangsa pasar di Facebook nih lagi rame dulu tuh Decopage ceritanya. Cobalah belajar Decopage, lihat-lihat YouTube. Lama-lama kebetulan adik tinggal di luar negeri. Nah, kebutuhan tisu disupport lah, karena memang tisu-tisunya memang masih impor kan. Akhirnya disupport dari tisu sampai lem kita disupport dari adik, dikirimin. Kalau pas pulang ke Indonesia, jadi kita mulai produksi craft. Terus setelah itu ternyata Bu Sevi punya inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi tentang minyak jelantah. Kayaknya menarik nih minyak jelantah, karena minyak jelantah itu kan ada di sekitar kita, limbah yang ada di sekitar kita, dan kalau misalnya kita buang sembarangan kan menjadi tempatnya digot-got jadi mampet gitu ya. Jadi alangkah baiknya saya mengikuti pelatihan waktu itu dari Bu Sevi dari kecamatan kita. Nah waktu itu terus-menerus akhirnya coba berpikir gini, kok gini-gini aja ya, kira-kira apa sih yang harus dirubah nih biar ilmunya nih nambah. Kalau suami bilang gini, sedekah, kalau nggak punya uang sedekahnya ilmu gitu. Oh iya ya, jangan takut, ilmu yang udah kamu punya ditiru orang itu mah sudah lumrah. Kamu aja kan niru karya orang loh, karena kan kamu belajar di YouTube, berarti kan sudah ada yang membuat sebelumnya, hanya kamu kan memodifikasi aja. Akhirnya dari situ mulai tuh nanyain ke kakak, ada ini enggak yang perlu kita bantu enggak, aku punya ilmu nih. Akhirnya di sekolah-sekolah mereka lah, di pesantren-pesantren, dan mulai dari situ sering posting di Facebook. Ada yang WA, Bu mau nggak Bu ke rumah yatim piatu di kami, tapi non profit gini. Oh ya nggak apa-apa, saya juga kok memang membagi ilmu saya gitu. Akhirnya berkelanjutan lah sampai akhirnya justru setelah kita banyak berbagi ilmu, makin banyak datang ilmu baru, akhirnya juga makin banyak, jadi nggak takut kesaing, karena justru ngelihat murid jauh lebih bagus, jadi seneng, punya kebanggaan sendiri, apalagi muridnya itu punya prestasi, ya jadi lebih senang aja. Cuman kesini kan mulai banyak nih yang mengolah, akhirnya sama saya dong. Jadi kira-kira cari lagi apa yang kira-kira yang belum. Nah ternyata pas lagi lihat-lihat YouTube, ngelihat nih namanya limbah jelantah. Nah dibuat sabun. Nah akhirnya tertarik, tapi melihatnya di YouTube itu hanya mereka mengolah untuk diri sendiri, belum diproduksi. Kalaupun ada orang diproduksi juga saya melihatnya masih sebatas ibaratnya asal lah ngerjain seperti itu. Nah saya tuh karena orang crafter, jadi iseng lah ya, jadi harus bisa jadi duit nih, dan terus orang menarik nih, harus diapain. Nah akhirnya coba diolah 2019. Akhirnya dapatlah hasil-hasil yang ibaratnya menarik lah. Kalau orang cuma pakai cetakan yang kotak dipotong-potong itu kan nggak menarik. Nah akhirnya saya bikin yang lebih menarik, mungkin pakai cetakan agar atau cetakan silikon, terus dikemas juga kita pakai tile atau dikemas pakai bungkus yang lebih catching. Nah itu hasil jualnya juga lebih tinggi lagi. Nah dari situ akhirnya ngajarin lagi. Nah masuk IAA itu saya membawa produk ini. Alhamdulillahnya pas waktu di IAA tuh saya sudah membuat produk ini. Jadi ini yang saya majuin itu untuk ke paparan di Bu Ferry. Kan kalau saya kan yang penting saya bisa ilmu yang Mak Cepi saya dapat, saya bisa, saya kasih ke teman saya lagi, saya kasihkan lagi ke tim saya kayak UP2K, ibu-ibu Dawis. Yang penting kita sudah menyalurkan ilmunya sesuai yang kita dapat. Untuk selanjutnya terserah mereka. Kalau mereka bilang bermanfaat, mungkin mereka bisa lanjutkan ke yang lain. Kayak saya aja, saya dapat dari Mak Cepi ini
teman saya dari RW lain atau enggak dari kelurahan lain nanya gitu kan. Ya udah sharingnya seperti kayak orang gini aja gitu, nggak terlalu formal. Oh ini gue dapat ilmu baru nih, mau gak lo gini ada minyak jelantah katanya gini kita kasih ke sana gitu. Atau enggak kadang-kadang yang dari Bekasi juga gitu, ada kegiatan apa lagi di sana, ini gue ada gini baru ilmu nih gitu kan, kasih lagi ke sana gitu. Kayaknya bertukar-tukar kayak gitu aja. Terus saya juga pernah juga tuh bantuin si Mak Cepi tuh ikut kegiatan-kegiatan pameran, dari mulai pameran zamannya Pak Ahok, wali kota, kelurahan, terakhir saya lupa tuh di mana. Pokoknya berapa kali lah saya ikut event-eventnya Mak Cepi. Terus juga saya pernah juga diajak Mak Cepi jadi asistennya Mak Cepi ngajar-ngajar gitu kan. Cuma karena memang kalau Mak Cepi kan memang fokus ingin memajukan perempuan-perempuan dan menambah penghasilan PKK gitu kan, memperdayakan ibu-ibu deh. Nah kalau sementara kan, kalau saya urusannya banyak nih Pak, mau gondang begini gitu kan. Akhirnya ya udah deh Mak, pokoknya kalau Mak Cepi butuh saya siap bantu. Nah setelah saya mengikuti, saya memang apa yang ilmu yang saya sudah dapat, saya tuh pengennya saya tularkan lagi ke masyarakat lagi langsung. Saya kebetulan saya udah tularkan dengan di RW ya. Jadi waktu itu saya mengajarkan ke RW perwakilan dulu nih, pertama perwakilan dari RW untuk beberapa orang belajar gitu kan. Ternyata banyak yang berminat gitu kan ya. Terus jadi cuman memang kemarin ada kendalanya juga, mungkin mereka dari RW juga yang belajar itu belum berani untuk terjun langsung ke masyarakat untuk ngajarnya, jadi masih minta bimbingan juga dari saya untuk ngajar. Jadi ya alhamdulillah untuk Kelurahan Durensawit untuk minyak jelantah sudah kita kumpulkan gitu kan ya untuk dijadikan sabun jelantah. Jadi ada decoupage, itu olahan dari kertas tisu yang bisa kita tempel di berbagai media. Ada media tas kanvas, ada plastik, ada tas pandan, ada koran, ada wall decor. Itu juga semua bisa dari media tisu tadi yang namanya decoupage. Terus juga ada sospeso, itu dari perca-perca batik, itu bisa kita buat bros atau kalung. Lalu yang sekarang lagi concern adalah di olahan limbah jelantah yang tadinya hanya membuat sabun cuci batang, akhirnya nambah lagi produknya, jadi ada yang sabun cair, ada juga lilin bakar, ada juga pengharum. Seperti itu. Nah, nambah lagi karena ada limbahnya lagi, jadi nambah sekarang bikin pot. Jadi pot atau tray untuk tempat-tempat perhiasan, untuk taruh kunci. Nah, itu semua dari limbah. Nah, inilah yang membawa saya ke IIA 2019, itu Ibu-Ibu Kota Award. Nah, di sini Bu Ferry juga sangat concern, tertarik juga dengan olahan limbah jelantahnya, kok bisa dijadikan seperti ini. Nah, akhirnya mungkin ketertarikan itu yang membawa saya ke Ibu-Ibu Kota Award 2019. Alhamdulillah ya, kan habis dari Ibu-Ibu Kota Award ini juga saya dapat tugas dari Ibu Wali Kota Jakarta Timur untuk mensosialisasikan kegiatan olahan limbah jelantah. Jadi kita datang ke kecamatan-kecamatan, kita sosialisasikan, ya alhamdulillah mereka juga merespon dengan baik kegiatan ini, karena kan sebagai satu bentuk melindungi lingkungan di sekitarnya ya. Jadi tidak masuk ke dalam selokan yang akhirnya membuat mampet seperti itu. Jadi mereka tertarik dan mereka mengolah, dan saya mengarahkan untuk ke para Ibu Lurah, Bu Kecamatan, kalau ada kegiatan-kegiatan nih misalkan di tamu-tamu hadir, saya minta untuk menggunakan goodie bag-nya dari olahan-olahan jelantah. Jadi hasil-hasil ini tuh bisa dikemas lagi yang baik dan dari oleh-oleh lah istilahnya. Jadi kita jadikan ciri khas kita, kota kita lah. Jadi bersih lingkungan ya, dan warganya juga mendapatkan kebahagiaan dari segi finansial seperti itu. Ya alhamdulillah, seperti Bu Endang, murid saya ini udah
punya proyek sendiri Pak, udah dapet CSR, udah dapet pesanan juga rutin tiap bulan, ya ikut seneng. Ikut seneng, ikut bangga. Jadi yang dari Tangerang juga alhamdulillah ada murid saya online, itu online, murid online, dia malah lilin bakarnya itu dijadikan souvenir khas Tangerang dan dia dapat juara 2. Alhamdulillah. Jadi ya sudah senang lah ibaratnya lihat hasilnya ya. Jadi apa yang udah kita kerjakan diapresiasi oleh yang lain juga jauh lebih baik lagi di atas saya, itu suatu apa ya, rezeki ya. Sukses rezeki namanya. Seperti itu. Kalau menurut saya itu gampang banget ya, tergantung dari orangnya nih bisa nanggep apa enggak. Kalau menurut saya sih mudah banget, karena kalau Mak Cepi ngajar tuh dia teori belakangan, yang penting langsung praktek. Kan biasanya orang gampangan kita praktek ketimbang kita baca. Kalau baca kan ngejelimet banget ya. Ternyata setelah dipraktek, oh begini, oh ternyata gampang gitu. Cuman memang kalau seperti minyak jelantah itu kan butuh kesabaran, karena kan penyaringannya tuh ada berapa kali kayak seperti itu. Kalau macam bikin kayak lampion apa ya capcay lah, cepet lah gitu. Kayak macam apa tuh bikin yang diulek-ulek gitu tuh gampang banget, tinggal dibakar lilin terus udah diulek-ulek gitu. Sama yang proses lama tuh itu minyak jelantah. Ya untuk orang-orang yang biasa sebenarnya bisa untuk meniru gitu loh Mbak. Dan kalau misalnya kita udah lihat ya, oh gampang ya, ternyata sangat-sangat mudah sekali. Kalau untuk diri saya itu yang namanya kita tambah ilmu, berarti kan nambah nih kepintaran saya. Kalau ilmu yang saya dapat saya sumbangkan lagi ke teman saya praktekkan, kan berarti kan jadi amal tuh. Ibarat kata pahala yang pahala jariah lah gitu, bareng-bareng, walaupun bukan saya lagi yang ngajarin, dia yang dapat, tapi ilmu dia dari kita, ilmu kita dari Mak Cepi, kan Mak Cepi juga ikut ke bawah gitu. Kalau kendala satu, ngajarin orang itu mudah, kita mengedukasi orang itu mudah enggak sih sebenarnya ya, tapi saya menganggapnya mudah lah, karena itu sudah bagian dari keseharian. Yang sulit adalah ketika kita sudah mengajarin mereka tanya balik ke kita gini, Bu, kita jualnya kemana? Bu, ini gimana cara jualnya? Gitu. Oke, kalau semua kita balikan lagi ke saya, di pool ke saya udah pasti otomatis nggak mungkin. Dari misalkan seluruh kecamatan nge-pool ke saya, berapa banyak sih kok? Ibaratnya saya bisa nampung hasil mereka, saya kan juga nggak bisa semuanya kita tampung sendiri kan, karena kan mereka ngasih ke kita pasti harus dibayar. Nah itu ya jadi satu kendala yang di saya, tapi saya juga tetap mengajarkan mereka belajar bagaimana mereka bisa menjual sendiri, yaitu dengan menggunakan media sosial mereka yang tadinya Facebooknya bisa buat curhat-curhat atau cerita-cerita sesuatu yang biasa-biasa saja, dirubah jadi bikin postingan-postingan untuk hasil karyanya mereka. Mungkin 1-2 pasti ada yang lihat, lama-lama kan jadi apa sih kok terus-terusan, jadi kan akhirnya kepengen, jadi seperti itu. Kedepannya nanti mungkin yaitu dari hasil-hasil yang sabun jelantah itu mau dijadikan apa gitu kan. Nah kebetulan saya ini ada CSR dari Pegadaian. Waktu itu dia menanyakan aktivitas saya gitu, karena saya bilang saya mengumpulkan minyak jelantah. Kebetulan kalau misalnya yang mengumpulkan minyak jelantah ke saya itu saya bayar gitu kan. Jadi dari saya kerjasamanya dengan Pegadaian itu, jadi apa yang mereka misalnya mereka menyetorkan minyak jelantah, nah uangnya misalnya saya mau saya tabung, nah ini tabungan ini saya masukkan ke tabungan emas Pegadaian gitu. Jadinya mereka misalnya menabung minyak jelantah, dengan minyak jelantah uangnya dia tidak saya kasih, tapi saya masukkan ke tabungan emas Pegadaiannya itu. Nah, karena mungkin Pegadaian melihat ini inovasi baru gitu kan, menabung dengan minyak jelantah, akhirnya saya mendapatkan CSR dari Pegadaian itu ya berupa bahan-bahan dan alat-alat gitu, alat-alat kayak silikonnya, cetakan sabunnya. Nah, itu
saya dapat bantuan. Dan kebetulan kemarin juga saya bilang, Pak, saya kesulitan untuk mendistribusikan lagi nih sabun-sabun yang sudah saya buat. Gimana Bapak bisa bantu nggak, Mas, dari perusahaan Pegadaian ini bisa membantu nggak saya hasil produksi saya ini digunakan gitu kan. Akhirnya saya dapat kontrak 3 bulan untuk Pegadaian. Setiap bulannya dia ambil 500 piece sabun untuk souvenir. Jadi selain dia memberikan CSR ke saya, dia juga membeli produk-produk yang saya buat gitu. Yang PR-nya sih saya maunya gini sih. Kalau kita maunya apa ya, ASN kalau bisa beralih nih, kan kita udah punya sabun nih, sabunnya juga bagus dan sabunnya udah terbukti bisa menghilangkan noda dan segala macam. Ganti deh sabunnya, belinya di warganya, belinya jangan pakai yang itu, belilah ke warga yang sudah mengolah limbah jelantah. Otomatis kan apa yang sudah mereka perbuat itu kan akan rutinitas dipakai, ibaratnya dibeli seperti itu. Jadi mereka juga makin semangat kan mengolah limbahnya gitu. Yang jadi kendala tuh karena udah ngolah dia bingung. Karena kan kalau beli online juga seberapa banyak sih orang beli yang online gitu kan. Tapi kalau dari pihak pemerintahnya sendiri mensupport, oh nih lo kamu ASN-nya semua beli sabunnya nih ke warganya. Seneng gak sih? Karena ini kan akan kembali lagi nih ke warganya, berputar, bener nggak Pak? Souvenir pernikahan, misalkan pegawai-pegawai Pemda, kalau mau pernikahan jangan beli yang ini deh, belinya ke UKM. UKM juga hasilnya bagus-bagus kok. Ya kalau mau beli yang cakep, pasti kan kita juga memberikan sesuatu yang baik ya. Yang penting mereka juga bisa mensupport kita, seperti itu. Saya sih harapannya seperti itu. Jadi pemerintah juga nggak hanya meminta kita mengolah limbah, tapi bantu nih kita nih gimana cara menjualnya gitu loh. Gimana sih cara kita bisa teman-teman yang sudah memproduksi ini bisa lebih bisa menjual produk-produknya lagi. Jadi nggak bingung. Jadi ada wadah lah kalau bisa seperti itu. Oke. Oh, alhamdulillahnya aku kebetulan ikut di BUMN Telkom. Jadi aku dibantu untuk CSR-nya, tapi kita pinjam. Kita pinjam itu dengan bunga yang sangat ringan, itu sekitar 3% per tahun. Jadi 0,0 sekian persen lah sebulan. Jadi itu sangat membantu sih sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi kita dibantu untuk permodalannya, jadi dipermudah. Kalau bisa malah kalau ada perusahaan besar kita dijadiin CSR mereka, dibimbing ya, itu dan dibantu lagi promosinya. Cuma kalau di BUMN saya belum paling hanya dikasih event pameran ya untuk promosi secara mendetil nih loh sabun ini nih belum. Harapannya ya itu kita memang tadi yang Mustafi bilang kita banyak memproduksi tapi bingung nanti mau ngejualnya kemana gitu kan. Mudah-mudahan bisa dari para perusahaan-perusahaan yang pemerintah sendirilah dari itu bisa mengembangkan UMKM itu dengan membeli produk-produk kita gitu. Jadi sabun yang tadi memang manfaatnya juga lebih bersih gitu untuk mencuci, bisa kita jadikan untuk dikonsumsikan oleh untuk kalangan pemerintah dulu deh, ASN dulu deh gitu, yang dekat-dekat kita aja dulu gitu. Kalau saya sih yang penting ada dukungan aja ya, ada perhatian pemerintah ke masyarakat kecil gitu kan, jangan hanya melihat orang yang sudah besar gitu, tapi awalnya kan mereka dari bawah gitu. Kalau tidak ada orang dari bawah, nggak mungkin kan perusahaan itu akan besar gitu loh Pak. Jadi tolong aja perhatian dari pemerintah ke warga yang benar-benar yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan.